Baik, Bapak, Ibu, dan peserta webinar untuk pemaparan pertama, telah hadir Ketua Umum IKA UNM yang juga dikenal sebagai pemerhati, penggerak, bahkan pendekar koperasi Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid. Sebelum memaparkan, izinkan kami menampilkan CV beliau. Baik, Bapak Nurdin Halid lahir di Watampone, Sulawesi Selatan pada tanggal 17 November. Pendidikan S1-nya adalah di IKIP yang sekarang adalah UNM. Perjalanan karirnya itu kalau kami lihat dia bergerak di dalam 3 bidang besar. Yang pertama adalah politik, yang kedua adalah koperasi, dan yang ketiga adalah persepak bolaan. Di bidang koperasi, beliau menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Sementara di bidang sepak bola juga sempat menjadi Ketua Umum PSSI. Begitu juga di bidang politik, luar biasa track record beliau. Karya ilmiah beliau juga ternyata muncul dari 3 bidang tersebut, yaitu karya bukunya ada Koperasi Pilar Negara, diterbitkan pada tahun 2014, ada Suara Golkar, Suara Rakyat pada tahun 2017, yang terkait dengan persepak bolaan ada Visi PSI 2020, Membangun Industri Sepak Bola Menuju Pentas Dunia 2010, serta Sepak Bola Alat Perjuangan Bangsa yang diterbitkan pada tahun 2009. Baik, untuk pemaparan pertama, kami berikan waktu kepada Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Andi Muhammad Nurdin Halid. Waktu kami persilahkan. Silahkan Bapak. Terima kasih Ibu Hilwa, moderator yang sangat cerdas dan teliti. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang amat saya hormati, saya banggakan Bapak Rektor UNM, Bapak Profesor Dr. Isnur Haji Hussein Sam. Yang amat saya banggakan, saya hormati Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno. Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik UNM Profesor Dr. Haji Asnawi Haris, dan para wakil rektor yang saya hormati, Senat Guru Besar UNM, seluruh sivitas akademika, keluarga besar UNM, dan para peserta webinar yang saya muliakan. Pertama-tama tentu kita mensyukuri segala nikmat Allah, karena pada pagi hari ini UNM dalam rangka Disnatalis ke-60, di setengah suasana kita masih hidup berdampingan pandemi COVID-19, tetap bisa berkreasi, beraktivitas yang sangat produktif, yaitu menyelenggarakan seminar nasional, di mana kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat, tentu karena hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih kepada Pak Rektor dan seluruh panitia yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara tentang kewirausahaan. Setelah 3 pekan lalu saya menyampaikan orasi ilmiah terkait dengan tema besar Disnatalis ke-60 UNM, yaitu pendidikan berkualitas berbasis entrepreneurship di era merdeka belajar kampus merdeka. Saya memahami mengapa tema entrepreneurship di era digital menjadi pusat perhatian UNM, bahwa memang tema besar ini sangat penting, substansial, mendasar, dan relevan dengan tuntutan kebutuhan di tengah era perubahan yang demikian cepat dan drastis, terutama akibat kemajuan teknologi informasi sebagai buah dari revolusi industri 4.0. Perubahan besar dan mendasar dalam 2 dekade terakhir bakal mengalami perubahan besar berikutnya
yaitu perubahan konstelasi politik dan ekonomi global sebagai akibat akumulasi kemajuan teknologi informasi, kemerosotan ekonomi, dan pandemi COVID-19. Bangsa Indonesia harus bergerak cepat, mengambil langkah 1000 agar tidak tersapu badai revolusi industri 4.0 maupun infek pandemi COVID-19 yang telah mengubah peri kehidupan manusia dalam tata dunia baru. Para peserta webinar yang saya hormati, sebagai ilustrasi, berdasarkan catatan World Economic Forum tentang pertumbuhan dan pergerakan perubahan tenaga kerja dunia, ternyata terdapat 85 juta pekerja atau jenis pekerjaan akan hilang di tahun 2025 nanti. Sedangkan 97 juta peran pekerja akan muncul di tahun yang sama. Artinya, kita tinggal menghitung 3 tahun ke depan, 85 juta pekerjaan hilang dan 97 juta pekerjaan akan muncul. Artinya apa? Perubahan dunia pekerjaan menuntut kita harus bergerak cepat, bekerja sistematis, sinergis, dan kolaboratif. Tapi apapun dan sedahsyat apapun perubahan yang akan melanda dunia, ada satu kebutuhan paling penting bagi sebuah bangsa, yaitu kita harus menciptakan bangsa ini sebagai bangsa yang produktif. Semua negara maju adalah negara yang produktif, bukan konstruktif. Sejarah bangsa kita menunjukkan bahwa ternyata bangsa kita adalah sejarah bangsa konstruktif. Dan jika kita ingin eksis dan bisa melangkah maju, pilihannya ialah kita harus segera berubah menjadi bangsa produktif. Produktivitas bangsa berkaitan dengan daya saing negara. Laporan World Economic Forum tahun 2019 menunjukkan bahwa daya saing Indonesia berada pada posisi ke-50 dari 141 negara. Tingkat daya saing berkorelasi dengan peringkat pendidikan Indonesia, yaitu peringkat 55 dunia dan keempat di ASEAN. Hal ini pun sejalan dengan peringkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang berada di tingkat 74,4% dan menempati posisi ke-5 dari 10 negara ASEAN. Untuk berubah menjadi bangsa produktif, strategi besarnya ialah dengan melakukan transformasi secara struktural dan kultural berbasis kewirausahaan dan teknologi digital. Saya melihat bahwa pemerintahan Pak Jokowi saat ini sedang berjuang keras untuk melakukan transformasi struktural maupun kultural. Ada 3 aspek penting. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur besar-besaran. Misalnya bendungan, embung energi seperti energi baru dan terbarukan, pembangunan kilang minyak, pengolahan mandiri blok rokan, mineral seperti Freeport, tol laut, tol darat, dan tol langit, dengan pembangunan satelit dan lain-lain. Kedua, transformasi struktural, terutama memberdayakan UMKM agar naik kelas sehingga ketimpangan struktur ekonomi nasional lebih proporsional. Saat ini perekonomian nasional perekonomian nasional didominasi oleh 98% oleh UMKM, ya tentu sangat timpang dengan pengusaha besar. Pembangunan infrastruktur dasar adalah strategi untuk menaikkan level UMKM. Pemberdayaan UMKM terutama melalui skema pembiayaan KUR dan LPDB serta digitalisasi pemasaran produk UMKM. Hingga Agustus 2021, Kemenkop dan UMKM mencatat sudah hampir 15 juta UMKM masuk ke platform digital. Ini sebuah peningkatan yang menjanjikan masa depan UMKM untuk naik level. Yang ketiga adalah transformasi kultural. Dilakukan secara struktural sistematis dan masif melalui bidang pendidikan dengan program unggulan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, untuk mempersiapkan anak kita dan generasi muda produktif inovatif akan menjadi ujung tombak transformasi bangsa Indonesia 3, 5, 10 tahun ke depan. Nah, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan jangka pendek, transformasi budaya digital digalakkan oleh pemerintah oleh Kemenminfo berupa Gerakan Nasional Literasi Digital dengan target 12,5 juta hingga tahun 2024. Kemudian penyediaan layanan internet di 12.500 desa kelurahan serta di titik-titik layanan publik terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar,
anak-anak mahasiswa yang saya hormati. Berbicara generasi produktif berarti berbicara generasi wirausaha unggul yang kreatif dan inovatif. Sebab seorang wirausaha pasti produktif. Dan jadi jumlah dan mutu SDM berdiri sendiri adalah kunci pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Pertanyaannya, yang menjadi pokok masalah yang harus dijawab adalah bagaimana bangsa kita menyiapkan sebanyak-banyaknya wirausaha sebagai pelindung bangsa yang produktif. Salah satu cara tadi saya memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada rektor yang sangat hebat, Bapak Profesor Selsam, karena telah mendeklarasikan UNM sebagai kampus wirausaha. Nah, oleh karena itu Pak Rektor, saya sebagai wira koperasi sangat bangga dengan pernyataan Pak Rektor yang sangat hebat itu. Nah, oleh karena itu, agar supaya implementasi UNM menjadi kampus wirausaha, saran saya tentu harus ada fakultas koperasi di UNM. Minimal ada program studi koperasi di Fakultas Ekonomi. Tapi kalau kita berbicara tentang tujuan bangsa, yaitu memajukan kesejahteraan umum, kemudian di dalam batang tubuh Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 1, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan, maka jenis usaha atau bentuk usaha itu adalah koperasi. Sehingga apabila UNM benar-benar hendak mewujudkan sebagai kampus wirausaha, maka fakultas koperasi adalah sebuah kebutuhan untuk menciptakan wira koperasi di masa akan datang. Dan jika kita ingin menjadi negara maju, Indonesia harus mencetak lebih banyak lagi para wisatawan atau pengusaha baru. Faktanya menunjukkan bahwa laporan Global Entrepreneurship Index 2018 yang dirilis oleh The Global Entrepreneurship Development Institute, tingkat entrepreneurship Indonesia masih menempati peringkat ke-94 dari 137 negara. Menurut GATT, entrepreneurship berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerja yang bermuara pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan terciptanya masyarakat sejahtera serta stabilitas di sebuah negara. Oleh karena itu, maka sesuai dengan tema seminar ini, saya mempunyai beberapa catatan terkait implementasi entrepreneurship untuk menumbuhkan jiwa wirausaha mandiri di era digital. Pertama, harus kita lakukan reformasi lembaga pendidikan. Nah, tadi saya senang sekali juga, Pak Rektor, terima kasih lagi, bahwa tadi Pak Rektor sudah mengatakan bahwa nanti akan kita merubah daripada atau menambah atau menyempurnakan kurikulum pendidikan pelajaran di UNM. Ini adalah sebuah langkah terobosan yang sangat bagus dalam kita mereformasi daripada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sebagai kawah candra di muka, tempat persemaian generasi penerus bangsa, harus melakukan transformasi atau perubahan secara substansial dan radikal. Substansial karena harus memenuhi tuntutan kebutuhan perubahan zaman, yaitu mencetak lulusan berkarakter wirausaha inovatif, berbasis kecapakan teknologi dan budaya digital. Sekolah-sekolah dan kampus-kampus jangan lagi mencetak lulusan yang bermental pegawai atau bermental hanya ingin menjadi PNS, seperti juga dikatakan tadi oleh Pak Rektor. Lembaga pendidikan harus menjadi yang terdepan dalam mencetak para wirausaha unggul, produktif dan mandiri. Konkretnya, transformasi pendidikan nasional kita sudah saatnya berorientasi pada penciptaan generasi muda wirausahawan dengan kriteria dan kualifikasi sebagai berikut. 1. Memiliki sifat kemandirian, penuh keyakinan, dan optimisme. 2. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. 3. Memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. Bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun.
Ini juga telah dicontohkan oleh Prof. Saya dalam memimpin UNN. Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Keenam, memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Ketujuh, memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Selain mencetak lulusan berjiwa entrepreneurship, lembaga pendidikan hari ini juga berkewajiban menghasilkan para lulusan yang memiliki kecakapan budaya digital, karena era digital adalah realitas kehidupan masa kini dan masa depan. Dengan demikian, setiap wirausaha harus siap berselancar dalam dunia serba digital, dan data menunjukkan bahwa jumlah pengguna internet di dunia tahun 2020 adalah 4,6 miliar orang dari total 7,8 miliar penduduk dunia. Jumlah pengguna smartphone di dunia saat ini sekitar 5,2 miliar. Atau pengguna medsos 4,2 miliar. Data resmi pemerintah per Januari 2021 ada 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Jumlah pemakai smartphone 167 juta orang. Namun 80% pengguna internet hanya untuk bermedia sosial. Yang mempertingkan lagi adalah laporan digital Civil Index yang dirilis oleh Microsoft akhir Februari 2021, Indonesia menempati posisi paling rendah dari aspek tingkat kesopanan penggunaan internet. Dengan demikian, maka kita harus juga merubah cara bekerja kita, cara berpikir kita, bahwa era digital ini adalah era untuk kita berkreasi menuju terciptanya produktivitas yang tinggi, bukan untuk bermedia sosial yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, pandemi COVID-19 terbukti telah mempercepat budaya digital. Karena 80% aktivitas masyarakat kita masa pandemi lakukan di dunia digital, seperti yang kita lakukan saat ini. Dan handphone di tangan kita terbukti sangat powerful untuk berbagi kebutuhan manusia digital seperti berkomunikasi, berdiskusi, sumber data dan informasi. Belajar banyak hal, baik riset, promosi, dan marketing produk dan lain-lain. Itulah keunggulan era digital saat ini. Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor yang saya banggakan, untuk menghasilkan peserta didik berjiwa kewirausahaan dengan kecepatan teknologi digital, maka konsekuensinya harus mengubah secara menyeluruh dan drastis kurikulum, metode belajar, sistem evaluasi, model pelatihan atau praktik, dan seterusnya. Zaman sudah berubah, tuntutan kebutuhan pun sudah berubah. Semua berubah. Lembaga pendidikan tempat paling tepat dan paling cocok untuk mencetak generasi produktif, generasi wirausaha yang berkecakapan dan berbudaya digital. Di negara-negara maju, banyak pebisnis yang lahir dari lingkungan kampus. Contohnya Yahoo, Google, Facebook, dan lain-lain. Itu lahir dari kampus. Kampus-kampus Indonesia yang sukses mencetak beberapa startup yang sudah masuk kategori startup yang sudah masuk kategori unicorn, antara lain Bukalapak oleh Ahmad Skaki DKK dari ITB, dan William Tanuwijaya Binus berhasil membangun Tokopedia, dan dari UI ada Natalia Ardianto, CEO Tiket.com, Diajeng Lestari, CEO Hijab, Imam Usman, Chief of Product Ruang Guru, dan Adrian Agunadi, CEO Investri. Itu contoh bahwa banyak yang lahir dari kampus. Untuk sampai ke pesana, maka kampus di Indonesia perlu bertransformasi menjadi entrepreneurship university. Jalan untuk mencetak para wirausahaan unggul dan mandiri, pemerintah sudah berjalan di rel yang benar, yaitu melalui program unggulan Kemendikbud dan Ristek Dikti, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Intinya, mutu sekolah dan guru, kampus dan dosen menjadi titik epicentrum kualitas lulusan sistem. Sistem seperti nasional dihilangkan. Pak Rektor, kelulusan murid dan siswa sebaiknya ditentukan oleh seorang dosen atau seorang guru. Murid, siswa, dan mahasiswa tidak lagi dijejali. Banyak teori yang tertuang di buku pelajaran atau buku kuliah. Pelajaran atau mata kuliah terdapat mungkin didekatkan dengan contoh-contoh kondisi nyata.
baik melalui studi lapangan maupun memberi tugas tentang dunia nyata terkait materi pelajaran atau mata kuliah. Siswa dan mahasiswa jangan lagi dibawa ke dunia awang-awang yang membuat mereka stres karena harus menghafal saat mau ujian. Bahkan dengan konsep kampus merdeka, mahasiswa sebaiknya untuk keluar jauh dari ruang kuliah, pergi dan bergelut dunia nyata selama berbulan-bulan, sekitar 2-3 semester. Konsep bertujuan agar mahasiswa bergumul dengan berbagai persoalan dunia nyata, baik di organisasi, lembaga bisnis, maupun riset lapangan. Yang kedua, inovasi dan digitalisasi seluas-luasnya di semua sektor. Untuk mencetak kewirausahaan yang cakap dengan teknologi digital, kampus bukanlah jawaban terbaik dan tuntas. Dalam dinamika perubahan yang demikian cepat dan tidak pasti, kadang-kala tidak terpola, maka jawaban terbaik ialah kombinasi ideal kampus dan dunia nyata yang bermuara pada inovasi, yaitu inovasi negara kita juga tergolong lemah. Ini tantangan besar bagi perguruan tinggi termasuk UNM. Ini menunjukkan indeks inovasi global menunjukkan Indonesia berada di ranking ke-85 dari 131 ekonomi negara dunia tahun 2020. Di sisi lain, inovasi dan kecakapan digital harus masuk ke semua sektor. Pemerintah melalui Kemenkominfo berkomitmen menjadikan ekonomi digital menjadi salah satu pilar sektor strategis dalam rangka transformasi digital nasional. Pemerintah saat ini berupaya meningkatkan kapabilitas digital pada 10 sektor prioritas ekonomi, yaitu transportasi dan pariwisata digital, perdagangan digital, jasa keuangan digital, media dan hiburan digital, pertanian dan perikanan digital, retail dan perkotaan digital, pendidikan digital, kesehatan digital, digitalisasi perindustrian, serta digitalisasi pemerintahan elektronik. Dalam kaitan itu, maka pengembangan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka di perguruan tinggi harus berjalan beriringan dengan program dan kerja-kerja pemerintah meningkatkan kapasitas digital di 10 sektor tersebut. Jangan sampai kampus berjalan sendiri dalam kampus. Pemerintah dan dunia usaha berjalan sendiri di luar kampus. Konsepsi kerjasama yang kami tawarkan adalah pentahelix model antara pemerintah, kampus, industri, komunitas, dan media. Itu sangat penting. Salah satu peluang yang ditawarkan oleh Bapak Mendikbud ialah bantuan dana hingga ratusan miliar bagi perguruan tinggi vokasi yang membangun startup. Ini adalah peluang yang bisa diraih. Ketiga, ini yang diminta oleh Pak Rektor, yaitu MKM dan koperasi harus menjadi prioritas. Perlu digarisbawahi bahwasanya petani, nelayan, pekebun, pengrajin, petenun, pedagang, dan lain-lain adalah wirausaha. Upaya meningkatkan kapasitas mereka justru menjadi kunci untuk melakukan transformasi struktural perekonomian negara saat ini yang pincang, di mana 98,9% ada badan usaha kecil menengah dan lapangan kerja Indonesia diisi oleh kebanyakan dari para UMKM. Upaya pemerintah agar UMKM naik kelas dari mikro kecil ke menengah ke besar patut didukung. Hanya saja pemerintah tidak memanfaatkan secara baik dan optimal fungsi dan peran koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat. Usaha meningkatkan kapasitas UMKM akan relatif mudah jika UMKM dihimpun, digerakkan, dan diberikan organisasi ekonomi rakyat bernama koperasi, terutama dengan memanfaatkan berbagai program pemberdayaan dan bantuan peralatan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kenapa saya menawarkan koperasi? Di samping adalah dalam rangka mewujudkan, mengimplementasikan daripada pasal 33 khususnya ayat 1 dan 15, memang sebetulnya berdasarkan budaya bangsa kita, sejarah bangsa kita, maka bentuk usaha yang paling sesuai di negeri kita adalah koperasi. Tapi koperasi harus dipandang dalam dua sisi. Jangan seperti sekarang, koperasi hanya dilihat dari satu sisi, yaitu koperasi sebagai sebuah bentuk. Sementara koperasi juga ada sebuah nilai. Oleh karena itu kita harus merubah cara pandang kita terhadap koperasi dalam rangka mengimplementasikan pasal 33 dan 45. Koperasi sebagai sebuah bentuk adalah badan usaha yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Sedangkan koperasi sebagai sebuah nilai adalah bila mana ada satu bentuk usaha tidak bernama koperasi atau tidak bernama koperasi, tapi dikelola, dimanage sebagai usaha bersama. Tidak ada satu orang yang berkuasa penuh,
tidak ada satu orang yang mengendalikan penuh, tidak ada satu orang yang memiliki modal yang sangat banyak atau mendominasi daripada saham usaha itu, maka itu adalah koperasi. Karena koperasi dipandang sebagai nilai. Nilainya apa? Adalah kerjasama yang melahirkan kekeluargaan, kerjasama menciptakan kegotong royongan mengalirkan kekeluargaan. Dan itu adalah jati diri koperasi. Koperasi sebagai sebuah nilai dan koperasi sebagai sebuah bentuk. Keempat, potensi besar lulusan pendidikan vokasi untuk ekonomi kreatif. Lembaga pendidikan keterampilan atau vokasi seperti sekolah menengah kejuruan, politeknik, dan balai latihan merupakan memainkan peran strategis dalam menciptakan banyak lulusan berjiwa usaha mandiri. Jurusan lembaga pendidikan vokasi juga beragam, sehingga sangat potensial untuk mengembangkan ekonomi kreatif di berbagai sektor. Satu contoh misalnya SMK. Jumlah lulusan 14.000 lebih SMK di Indonesia setiap tahun sangat tinggi. Lulusan SMK tahun 2020-2021 tercatat sekitar 1,6 juta orang. Pada tahun 2020-2021. Rinciannya adalah sebanyak 702.000 orang dari sekolah negeri dan 929.000 dari sekolah swasta. Jadi SMK adalah tempat persamaan yang strategis karena tamatan SMK umumnya langsung masuk dunia kerja. Ironisnya, Badan Pusat Statistik mencatat Februari 2021 8,7 juta angka pengangguran di tahun 2001. Justru tamatan SMK yang paling banyak, yaitu 11,45%. Terbanyak kedua itu lulusan SMA dengan persentase 8,5%. Disusul lulusan universitas 6,97%. Lulusan diploma 1 dan 3 sebesar 6,61%. Dan lulusan SMP 4%. Disebut ironis karena SMK memiliki keterampilan khusus, namun tidak terserap oleh lapangan kerja. Tentu ada hal yang harus kita tinjau secara bersama-sama, ada masalah yang letaknya harus kita carikan jalan keluar. Kelima, mata pelajaran dan program studi kewirakoperasian. Tentu yang saya tawarkan sebagai orang koperasi, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, UNM tentu saya harapkan sebagai pelopor untuk tadi Pak Rektor sudah mendeklarasikan sebagai kampus wirausaha. Oleh karena itu maka perlu ada program studi kewirakoperasian apabila belum memungkinkan untuk dibentuk fakultas koperasi. Memanfaatkan momentum kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya selaku Ketua Mendekopin merasa terpanggil untuk memperjuangkan kewirakoperasian sebagai mata pelajaran atau produk khusus pilihan kampus-kampus Indonesia. Tujuan utamanya menciptakan para wirakoperasi berkualitas unggul, berjiwa entrepreneur secara struktural, sistematis dan masif. Ada sejumlah argumentasi ideologis konstitusional maupun sosio-histori dan sosio-kultural mengapa negeri ini harus mencetak banyak wirakoperasi. Dalil utama adalah koperasi disebut pilar negara. Ialah bahwa koperasi dalam dirinya mengandung dua dimensi, yaitu dimensi nilai dan dimensi bidang usaha ekonomi. Sebagai nilai, koperasi mengandung nilai-nilai moral, kejujuran, kesetaraan, keadilan, kemandirian, solidaritas, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Sebagai sistem dan sistem sosial ekonomi, koperasi mempromosikan ekonomi anggota yang berkeadilan dalam mesejahterakan secara berkelanjutan dan kesejahteraan bersama. Intinya adalah keadilan ekonomi dan ekologi yang bermuara pada kesejahteraan sosial hanya bisa terwujud di negeri ini yang sangat luas, yang terpencar di ribuan pulau dan beragam latar sosial kultural jika perekonomian disusun secara bersama berdasarkan asas kekeluargaan yang disebut koperasi. Sejarah 50 tahun Indonesia hidup di era ekonomi liberalisme, kapitalisme, sejak awal Orde Baru tahun 1967 hari ini membuktikan bahwa buah dari kapitalisme sulit menetes ke tingkat rakyat di akar rumput yang hidup menyebar di pelosok-pelosok, di pulau-pulau kecil dan terpencil ataupun di perkampungan-perkampungan kumuh di perkotaan. Fakta menunjukkan minat masyarakat Indonesia untuk berkuasa tergolong sangat tinggi. Masalahnya selama ini adalah koperasi dicitrakan sebagai lembaga ekonomi yang marginal, dikelola matiran dengan skala usaha hasil dan seterusnya. Gagasan prodi kewirausahaan, kewirakoperasian kiranya mendorong inovasi oleh kampus-kampus untuk menjawab tuntutan perkembangan dan kebutuhan dunia nyata. Adalah fakta
bahwa jumlah koperasi badan hukum dari hari ini berjumlah 125.000 yang aktif, lebih dengan anggota 26 juta orang. Angka 110.000 badan usaha itu bukan angka yang kecil, bahkan jumlah itu berpotensi meningkat di tahun-tahun mendatang dan bisa menembus di angka 200.000 koperasi aktif dalam 5-10 tahun ke depan. Jika banyak kampus di negeri ini mencetak ribuan wira koperasi yang unggul setiap tahun. Untuk itu, diperlukan peta jalan, roadmap. Dalam mencetak para sarjana unggul siap bekerja, maka diperlukan pendekatan triple helix model, yaitu pemerintah, perusahaan, dan perguruan tinggi, plus komunitas. Dalam teori perubahan, konsepsi triple helix model menekankan 3 elemen, yaitu pemerintah, dunia bisnis, dan akademisi, memainkan peran strategis dan vital dengan pendekatan berdasarkan teori triple helix model, kemudian dikembangkan oleh para ahli menjadi pentahelix model dengan menambahkan peran unsur komunitas untuk mengakomodasi perspektif masyarakat. Dalam strategi implementasinya kampus atau akademisi sebagai sumber pengetahuan konsep dan teori, kedua, pemerintah memiliki political power untuk merumuskan regulasi dan kebijakan. Ketiga, koperasi-koperasi sebagai lembaga bisnis yang mempromosikan ekonomi anggota. Keempat, organisasi seperti Dekopinda sebagai wadah komunitas koperasi. Itu Pak Rektor, Pak Menteri, dan seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Makassar, hal-hal yang ingin saya tawarkan untuk UNM menjadi kampus wirausaha. Implementasinya adalah ciptakan wira-usaha yang berjiwa koperasi, bukan wira-usaha yang berjiwa individualistis. Negeri ini sangat berbahaya. Ini mumpung ada Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sangat berbahaya negeri ini ketika kita membina UMKM dengan tidak mengarahkan mereka untuk berkooperasi. Itu di suatu saat negeri ini akan menjadi negeri di mana manusia-manusianya adalah berjiwa individualistis, akan pasti mengingkari daripada jati diri bangsa, yaitu kegotong royongan. Itulah Ibu Dr. Hilwa, Ibu Moderator, hal-hal yang saya sampaikan. Mungkin kurang berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Nurdin Halid, sangat berkenan sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari Bapak Nurdin Halid. Ada catatan yang menarik, ternyata bangsa kita masih bangsa yang konsumtif, bukan bangsa produktif, dan ternyata Pak Nurdin Halid juga ingin dikenal bukan sebagai wirausaha, tetapi sebagai wira koperasi. Betul begitu ya Pak Nurdin ya? Baik.